Oke, nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat gambar lingkaran dengan pusat titik O ya. Dan beberapa sudut di dalamnya. Ada sudut keliling ya. Nah, ini sudut keliling. Di sini juga sudut keliling ya. Ini juga sudut keliling. Diketahui ini sudutnya ACD 50 derajat. Pertanyaannya, besar sudut CBD pada gambar di atas adalah sudut CBD, berarti sudut yang diapit oleh garis CB dan garis BD, huruf yang di tengah. Sudut B berarti ya, garis CB dan garis BD disebut sudut CBD di sini. Nah, berapa sudut ini? Oke, kita punya petunjuk sudut ACD 50 derajat ya. Nah, perhatikan di sini bahwa garis AC merupakan diameter. Lalu terdapat sudut ADC yang merupakan sudut keliling yang menghadap diameter sehingga besarnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Iya. Nah, berarti perhatikan segitiga ACD ya. Perhatikan segitiga ACD, dia siku-siku di D. Kita tahu sudut D-nya 90, sudut C-nya 50 derajat. Apakah sudut A-nya bisa dicari? Bisa ya. Sudut A itu bisa kita tentukan dengan menggunakan prinsip jumlah besar sudut dalam segitiga. Ayo, berapa jumlah besar sudut dalam segitiga totalnya? Iya, betul, 180 derajat. Jadi, kalau ini 90, berarti total ini dan ini juga harus 90. Berarti sudut A berapa? Iya, 90 derajat kurang 50 derajat aja ya. Atau boleh totalnya 180 tadi ya, 180 derajat dikurang jumlah dua sudut yang udah diketahui 90 tambah 50 derajat gitu ya. Oke, 180 derajat dikurang 140 derajat berarti sisa 40 derajat. Berarti sudut A ini 40 derajat. Nah, apa nih fungsinya kita tahu sudut A untuk mendapatkan sudut B? Nah, ternyata perhatikan lagi dengan seksama bahwa sudut A dan sudut B sama-sama sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Ya, jadi sudut A itu adalah sudut CAD yang menghadap ke busur CD. Sedangkan sudut CBD yang ditanya juga menghadap ke busur CD. Jadi ini terdapat dua sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Sehingga apa? Sudut A sama dengan sudut B menghadap busur yang sama ya. Nah, jadi sama. Dia sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Berarti jawabannya adalah bebek. Paham ya? Lanjut. Nomor 17, perhatikan gambar. Nah, masih tentang sudut pusat dan sudut keliling dalam lingkaran ya. Ini pusatnya O. Lalu diketahui sudut ABE ditambah sudut ACE ditambah sudut ADE adalah 96 derajat. Pertanyaannya besar sudut AOE. Oke, kita perhatikan baik-baik. Sudut ABE. ABE, sudut keliling menghadap busur AE. Lalu ACE. ACE, sudut keliling menghadap busur AE juga. Terakhir sudut ADE. ADE menghadap busur AE juga. Jumlah ketiganya 96 derajat. Ketiganya sama-sama menghadap busur yang sama. Berarti ketiga sudut ini tidak lain adalah tiga angka yang sama. Berarti kita bisa anggap aja salah satu ACE ketiganya ya. Jadi 3 kali sudut ACE. Nah, ingat ya konsep tadi bahwa kalau sudut keliling menghadap busur yang sama pasti besarnya sama. Jadi kita anggap aja semuanya ACE gitu ya. Jadi besar ketiga sudut ini sama aja dengan 3 kali ACE yaitu 96 derajat. Berarti 1 ACE berapa? 96 dibagi 3. Ya. Berapa tuh? 32 derajat. Ya, jadi ini masing-masing 32 derajat, 32 derajat, 32 derajat ya. Ini 32 derajat, 32 derajat gitu ya anak ya. Pertanyaannya sudut AOE mana?
AOE. AOE, sudutnya di O. Sudut pusat menghadap busur AE juga. Nah, perhatikan tadi ACE 32 derajat. Sudut keliling yang menghadap busur AE juga. Nah, kita gunakan di sini sifat sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Bahwa sudut pusatnya AOE pasti sama dengan 2 kali sudut kelilingnya sudut ACE atau sudut ABE boleh, ADE juga boleh. Nah, berarti 2 kali 32 derajat, yaitu 64 derajat. Jawabannya adalah cacing. Oke. Nomor 18. Diketahui panjang diameter suatu lingkaran adalah 10 cm kelilingnya. Oke. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2 pi r. Oke. Tadi kita ada rumus yang pakai diameter apa? Pi d ya. Kalau yang pakai atau yang keliling lingkaran bisa juga kalau diketahuinya jari-jari 2 pi r ya. Ini karena kebetulan udah diameter yang diketahui, kita gunakan aja pi d ya. Artinya nilai pi 3,14 dikali diameternya 10. Berarti geser aja komanya 31,4 cm. Dan mudah ya. Nomor 19, luas daerah yang diarsir. Nah, perhatikan bahwa gambar ini merupakan ini 14, oh berarti persegi ya. Panjang sisinya ini sama. Berarti tadi dari sebuah persegi dengan sebuah setengah lingkaran ya. Nah, kalau ditanya luas berarti ya udah kita cari luas masing-masing bangun. Berarti luas arsir adalah luas persegi ditambah luas setengah lingkaran gitu ya. Luas persegi sisi kali sisi 14 kali 14. Oke. Sisi kali sisi ditambah luas setengah lingkaran berarti setengah dari rumus luas satu lingkaran pi r kuadrat. Betul. Sisinya 14 kali 14 ditambah setengah. Oke, karena kita punya unsur kelipatan 7, berarti pi-nya kita gunakan 22/7 dikali R kali R. R-nya berapa nih? Ini setengah lingkaran. Garis ini merupakan diameter. Berarti setengahnya merupakan jari-jari. Yaitu kalau diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7 ya, setengahnya. Berarti ini kali 7 kali 7. Oke, 14 kali 14, 196 ditambah. Nah, sederhanakan dulu ya. 22 bagi 2, 11. 7 bagi 7, habis ya. Berarti tinggal 1 gitu. Nah, berarti 11 kali 1 kali 7. Jawabannya adalah 77. 77. Nah, jumlahnya berapa? 7 tambah 6, 13. Lalu 8 ditambah 9, 17. Berarti 273 cm persegi. Jawabannya D. 20. Keliling sebuah lingkaran adalah 66 desimeter luasnya. Nah, diketahui keliling, kita ditanya luas lingkaran. Nah, kita langsung ya arahnya ke luas lingkaran. Kita butuhnya apa sih luas lingkaran itu? Loh, pi r kuadrat. Nah, pi r kuadrat. Berarti kamu butuh pi, nilainya udah diketahui nih. Dan kamu butuh r. Nah, di sini nih masalahnya. R-nya nggak diketahui langsung, melainkan diketahui melalui keliling. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2 pi r. Kita arahnya mau ke r kan, jadi kita gunakan bukan pi d tapi 2 pi r. Kalau keliling ini 66, 2 dikali 22/7 dikali r adalah 66. Bisa nggak kita temukan r-nya? Boleh coret kanan kiri ya. 66 dibagi 22, sama-sama bagi 22 ke dua ruas, dapat 3, dapat 1, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita cari berikutnya nilai R-nya ya. Jika di sini 2 dikali R, 2 dikali R jadinya 2R/7 ya. 2R/7 sama dengan 66, kok 66? Udah dicoret tadi 3 ya ini ya. Nah, maka berapa nilai 2R? Berapa dibagi 7 sama dengan 3? Ya, berarti 2R itu harus 21 kan? Betul? Nah, berarti R-nya adalah 21/2. Nah, kalau udah ketemu ini, tidak usah jadikan ke desimal, kita langsung masukkan ke sini ya. Nah,
Pi 22/7, R-nya 21/2, dikali lagi 21/2, karena kuadrat ya. Oke, kita sederhanakan lagi. 21 bagi 7, 3, 22 bagi 2, 11. Nah, sekarang kita hitung ya, kita hitung. Maka jawabannya adalah 11 kali 3, 10, 11 kali 3, 33, dikali 10,5 ya. 21 dibagi 2 itu 10,5, ya kan? Nah, oke, 10,5 dikali 3 dulu boleh ya. Dikali 3 dulu lah ya Bu ya. 10,5 ini 10,5 dikali 3 dulu, nanti terakhir kali 11. Ya, 3 kali 5 15, 3 kali 0 tambah 1 1, 3 kali 1 3. Berarti 31,5 dikali 11 berarti kayak gini ya, 31,5 lagi. Dapat 5, dapat 6, lalu 4, 3, 3, 4, 6, 5. Nah, jawabannya adalah bebek. Satu angka belakang koma ya.